Selamat pagi saudara-saudara, nama saya Siti Asara. Kami dari Layanan Psikologi IAIN Bersangkar yang akan bekerja sama dengan saudara dalam pemeriksaan psikologi tes psikologi kali ini. Tujuan pemeriksaan psikologi kali ini adalah dalam rangka pemeriksaan psikologi, sehingga kami memohon kesadaran saudara untuk mengerjakan tes yang kami berikan secara seoptimal mungkin. Adapun tes yang akan kita paparkan untuk saat sekarang ini yaitu tes CVID, yang mana tes CVID ini tes yang berupa gambar-gambar. Tes CVID ini terdiri dari 4 subtes. Yang subtes pertama terdiri dari 13 soal, subtes kedua terdiri dari 14 soal, subtes ketiga terdiri dari 13 soal juga, dan subtes yang keempat terdiri dari 10 soal. Adapun waktu dalam pelaksanaan pengerjaan tes ini terbatas, akan tetapi kami tidak akan memberitahu kepada saudara batas waktu tersebut. Sehingga kami harap saudara bisa mengerjakannya secara efisien. Untuk mengerjakan tes tersebut, saudara dipersilahkan menggunakan pulpen, pensil, atau pulpen untuk mengerjakan tes tersebut. Akan tetapi di sini kita tidak dibolehkan menggunakan penggaris ataupun penghapus. Apakah ada pertanyaan dari saudara-saudari semua? Jika tidak, kita lanjut kepada pengisian lembar riwayat hidup. Di sini silahkan saudara isi lembaran riwayat hidup pertama. Untuk tes CVID ini, seperti yang ada ini, yaitu ada tahun kita melakukan tes, bulan, tanggal lahir, selanjutnya ada nama lengkap saudara, pekerjaan, pendidikan akhir saudara, dan jenis kelamin saudara. Jadi di sini dipersilakan kepada saudara untuk mengisi biodata terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan subtes pertama pada tes CVID ini. Subtes yang pertama ini kan yang pertama terdapat 4 buah kotak, sedangkan di bawahnya terdapat 6 buah kotak yang berisi. Pada kotak yang di atas yaitu 4 buah kotak dan 3 kotak terisi, sedangkan kotak yang keempat terakhir itu kosong. Jadi tugas saudara di sini adalah untuk melengkapi gambar setelah kotak ketiga. Gambar manakah yang cocok untuk melengkapi gambar yang keempat ini? Di bawah ini kan ada kotaknya sebanyak 6 buah. Menurut saudara, manakah kotak yang gambar yang memungkinkan untuk kita isi pada kotak bagian D ini? Nah, pada kotak bagian D ini seharusnya yang kita isi yaitu kan pada kotak bagian E yang bagian bawah. Nah, kenapa kotak bagian E ini yang saya katakan? Karena pada kotak untuk soal yang di atas kan dia itu seperti berdiri tegak lurus, selanjutnya pada kotak B itu seperti miring dikit, kotak C itu agak lebih miring, dan selanjutnya pada kotak D otomatis kita memakai yang E. Mungkin seperti itu contohnya untuk mengerjakan subtes yang pertama. Selanjutnya dipersilahkan kepada saudara untuk melanjutkan mengerjakan pada subtes yang mengerjakan soalnya dari soal 1 sampai 13. Apakah ada pertanyaan dari saudara? Jika tidak, kita lanjut kepada saudara untuk mengerjakan tes tersebut. Begitulah cara mengerjakan pada subtes pertama. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin saudara tanyakan terkait cara mengerjakan pada subtes pertama ini? Jika tidak, dipersilahkan kepada saudara untuk mengerjakan tes CVID untuk tes ini. Dimulai dari sekarang. Baik, silakan letakkan alat tulis saudara. Selanjutnya kita akan lanjut kepada subtes yang kedua. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah dalam mengerjakan subtes yang kedua ini adalah seperti ini. Saudara dipersilahkan untuk memilih 2 gambar yang sama dari 5 gambar yang telah disediakan. Nah, contohnya di sini kan ada 5 gambar yang tersedia, maka saudara silahkan pilih manakah menurut saudara 2 gambar yang memiliki kemiripan atau sama. Nah, di sini menurut saya gambar yang sama memiliki kemiripan atau sama yaitu pada bagian gambar B dan E. Nah, silahkan saudara isi pada contoh yang kedua ini isinya yaitu tadi kita memberi B dan E. Nah, silahkan saudara isi B dan E.
dan E. Nah, selanjutnya untuk mengerjakan tes selanjutnya seperti itu. Apakah saudara paham? Nah, dipersilakan kepada saudara untuk melaksanakan subtes selanjutnya. Tes selanjutnya ini dimulai dari sekarang. Stop, silahkan letakkan alat tulis saudara. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut kepada subtes yang ketiga. Saya akan menjelaskan bagaimana tahap atau cara kerja pada subtes yang ketiga ini, yaitu dengan cara ini. Dalam satu kotak besar itu kan terdapat 4 kotak. Nah, tugas saudara adalah mencari pola pada setiap kotak, kemudian tentukan jawaban yang paling tepat berdasarkan pola bentuk dan kerjakan cara untuk kerjakan bagaimana menurut saudara pola yang sesuai. Di sini kan ada 4 kotak, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk mencari jawabannya itu ada di samping. Terdapat 6 kotak. Silahkan saudara cari manakah menurut saudara yang bisa kita pakai untuk melengkapi kotak yang kosong ini. Nah, saya akan menjelaskan contohnya. Maka kotak yang bisa kita pakai untuk contoh yang ini adalah bagian kotak A. Kenapa kotak A? Karena di sini kan di sampingnya ada itu lingkaran, lebih besar, kecil sampai ke samping terus kecil. Sedangkan dari garis-garis yang di atas juga seperti itu kan, dari garis panjang, tinggi, rendah sampai rendah. Nah, kalau dari sini juga seperti itu. Maka kotak yang tepat kita ambil yaitu pada bagian A. Nah, silahkan saudara kerjakan untuk subtes selanjutnya. Nah, silahkan saudara kerjakan untuk subtes yang ketiga selanjutnya. Silahkan letakkan alat tulis saudara. Selanjutnya saya akan menjelaskan, kita lanjut kepada subtes yang keempat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk dalam mengerjakan subtes yang keempat ini, yaitu caranya seperti subtes yang keempat. Pada subtes yang keempat ini kan ada gambar, maka tugas saudara adalah tugas saudara adalah mencari gambar yang mirip atau serupa dengan gambar ini. Kan di sini ada segitiga dan garis lengkung. Garis lengkung ini kan masuk ke dalam segitiga. Maka manakah jawaban dari kotak yang ini menurut saudara yang isinya? Saya akan menjelaskan. Menurut saya isi dari yang contoh nomor 2 ini adalah yang A. Kenapa? Karena garis lengkung ini masuk ke dalam segitiga dan membentuk 2 jadi segitiga. Mungkin sekian, silakan kepada saudara untuk mengerjakannya. Stop. Silakan saudara letakkan alat tulis saudara. Nah, itulah. Terima kasih saudara telah menyelesaikan tes CIVIT pada saat sekarang ini dan telah berpartisipasi dalam mengerjakan tes ini secara semaksimal mungkin. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktu saudara.